Bu Susi yang sudah bersedia menjadi narasumber kami. Jadi Ben, seperti yang disampaikan oleh Pak Harun, Bu Susi ini adalah sosok yang lengkap. Beliau sukses dalam karir sebagai seorang atlet bulu tangkis profesional, kemudian sukses dalam membentuk keluarga yang bahagia, dan sukses juga menjadi seorang entrepreneur. Dan Bu Susi ini berhasil melakukan transformasi dari seorang atlet profesional menjadi seorang entrepreneur, apalagi kemudian memilih membangun brand sendiri. Wah, itu luar biasa. Bangun brand sendiri itu nggak gampang dan biayanya sangat mahal dan resikonya sangat besar. Dan tentu banyak inspirasi atau pelajaran yang bisa kita dapatkan malam hari ini dari Bu Susi, bagaimana keulutan dan kerja keras beliau sampai sukses menjadi seorang atlet profesional, serta tantangan bahkan jatuh bangun beliau menjadi seorang entrepreneur dan membangun brand sendiri. Dan yang terakhir, seperti halnya almarhum Pak Ciputra dan Pak Harun, saya yakin banyak dari peserta Entrepreneur Talk sore ini adalah pengagum berat dari Bu Susi. Ya, saya masih ingat waktu itu musuh bebuyutannya kalau nggak salah Bang Soyun ya Bu Susi ya. Betul Pak. Bang Soyun. Jadi dan kalau nggak salah di final Olimpiade Barcelona juga ketemu dengan Bang Soyun waktu itu ya, Bu Susi ya. Final tahun 92 ketemu dengan Bang Soyun dan semifinal di Atlanta 4 tahun kemudian, Pak. Betul, ya. Jadi kita bagaimana waktu itu luar biasa sekali hype-nya, dan saya ingat waktu 92 kebetulan saya baru masuk kuliah tuh waktu di Bandung. Sama-sama semuanya nonton di depan TV, itu luar biasa. Itu emas pertama buat Indonesia di Olimpiade Barcelona tahun 92. Jadi saya rasa sore ini saya senang sekali bisa ketemu berbincang langsung dengan Bu Susi, walaupun secara virtual karena kondisi pandemi, tapi banyak sekali hal yang bisa disampaikan dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya rasa itu, Ben. Baik, terima kasih Pak Hengki. Ini juga kebanggaan buat kita semua ya Pak, akhirnya bisa bertemu dengan legenda bulu tangkis ya Pak. Memenang Olimpiade pertama buat Indonesia dan dari Indonesia gitu ya Pak ya. Baik, ya, betul. Bu Susi, sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang berat-berat nih Bu, mengenai entrepreneurship ya Bu ya. Saya mau ajak Ibu bertanya satu hal mengenai bulu tangkis nih Bu ya. Saya yakin pasti para peserta pada malam hari ini nih rata-rata juga orang tua yang sudah memiliki buah hati. Seperti yang kita ketahui sekarang ya Bu ya. Anak-anak kan saat ini rata-rata tuh gadget freak gitu. Mereka tuh lebih senang untuk olahraga, tapi e-sport Bu, gitu ya. Yang cukup dengan jari jemari kayaknya seperti itu ya Bu ya. Dan sepertinya tuh agak challenge gitu untuk mengajak mereka untuk beraktivitas seperti olahraga bulu tangkis lah, yang pada saat saya kecil tuh saya masih melakukan hal itu sih Bu, gitu ya. Tapi saat ini memang e-sport juga sedang marak, kemudian juga apalagi karena pandemi semuanya stay at home lah gitu. Jadi ya semakin malas sepertinya anak-anak untuk beraktivitas dan berolahraga gitu. Kalau menurut Ibu sendiri Bu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua untuk bisa mengarahkan anak-anaknya untuk bisa berolahraga fisik gitu dengan gerakan, bahkan mungkin bisa menjadi atlet profesional seperti Ibu. Kira-kira arahannya seperti apa nih Bu? Silakan. Baik, terima kasih Mbak. Iya, memang saat ini mungkin anak-anak zaman sekarang ya lebih banyak ke gadget ya. Betul. Tapi alangkah baiknya memang kalau anak-anak ini mungkin bisa dari orang tua. Sebetulnya dukungan orang tua, perhatian orang tua, dan juga ajakan orang tua untuk bisa berolahraga. Karena olahraga di luar itu akan sangat baik. Di samping kalau supaya gadget itu hanya di kamar dan diri sendiri. Tapi pada saat kita keluar, apalagi pada saat pandemi ya, kita harus berjemur, kita harus tentunya menggerakkan badan, lalu juga kena sinar matahari, itu akan lebih sehat. Karena kesehatan yang utama adalah bagaimana kita bisa berolahraga, tidak hanya mungkin sebagai hobi atau untuk kesehatan, tapi kalau memang anak itu berbakat dengan gerak tubuh yang cukup aktif, itu akan anak itu lebih nggak gampang sakit ya. Iya, lalu untuk anak itu sendiri apabila memang punya bakat, dia diarahkannya akan lebih cepat dan lebih ke hal yang positif, karena dengan olahraga itu kan kita juga membangun karakter, membangun ya tidak hanya fisik tapi juga secara mental, secara karakter. Anak itu belajar bagaimana untuk bersaing secara sportif. Bagaimana anak itu juga bisa mengakui mungkin ada menang ada kalah dalam satu pertandingan. Jadi hal-hal itu yang membuat anak-anak muda kita untuk bisa sehat secara jasmani, tapi juga
secara kegiatan juga itu akan membangun fisik yang kuat ya. Seperti itu sih. Jadi sebenarnya banyak value ya Bu ya yang bisa diperoleh dari olahraga ya Bu. Jadi nggak cuma sekedar gerakan dan mengeluarkan keringat, tapi yang seperti tadi Ibu Susi sampaikan juga ada penanaman karakter terhadap anak-anak di situ gitu ya, mengajarkan tentang sportivitas, gimana bisa berkompetisi yang sehat satu sama lain seperti itu ya Bu ya. Iya, Tapi betul. Bu, kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira olahraga favorit di keluarga Ibu apa sih? Kan Pak Alan sama Bu Susi ini dua-duanya pebulu tangkis. Kira-kira anak-anak Ibu juga suka bulu tangkis nggak Bu? Kalau boleh dibocorin. Iya, dari kecil sebetulnya saya mengenalkan semua olahraga ya untuk anak-anak. Olahraga. Jadi dari kecil kita mungkin mengisi waktu keluarga kita justru lebih banyak tuh mungkin di kayak sport club ya, kita belajar mungkin untuk anak-anak. Dari kecil kita kenalkan dengan berenang. Lalu bulu tangkis sudah pasti, karena kebanyakan kan ya. saya dan Alan itu akan bermain bulu tangkis. Mereka juga kita ajak. Selain itu juga saat ini juga mengenalkan mereka untuk bisa selain mandiri, untuk protek diri sendiri juga. Waktu itu kita kenalkan juga ke Aikido, ada Taekwondo. Jadi banyak olahraga yang kita kenalkan. Kalau jalan kaki biasa mereka mungkin di lingkungan rumah, mereka juga jalan kaki, main sepeda. Jadi banyak hal lah. Olahraga itu bukan hanya untuk bukan hanya kesehatan, tapi juga ya untuk main-main itu sama juga untuk olahraga juga ya. Kalau di luar rumah ya akan lebih baik sebetulnya. Dan kalau dilakukan di dalam keluarga tuh justru ini ya Bu, semakin mempererat hubungan emosional ya Bu, satu sama lain ya, anak dan orang tua ya Bu ya. Iya betul sekali Mbak, karena kan kebanyakan mungkin kalau biasa weekend kita selalu ke mall ya, tapi ada satu hari mungkin pada saat kita mungkin kumpul sama-sama juga kita berolahraga bersama-sama, sehingga selain menjalin keharmonisasian keluarga, tapi kita juga bisa sama-sama berolahraga. Betul. Kalau e-sport kan semuanya main sendiri-sendiri kan, Bu. Iya. Tapi kalau berolahraga kan ya mau nggak mau semuanya kan. Kayak sekarang lagi happening main sepeda, satu keluarga bisa main sepeda bareng gitu ya, Bu ya. Kalau main bulu tangkis ya bisa ganda campuran gitu ya, Bu. Supaya satu keluarga bisa ikut semua bisa kan. Lawan antar anak dan orang tua. Betul. Baik, Bu, satu pertanyaan lagi dari saya, Pak Hengki, mohon izin sebentar ya, Pak ya. Saya ke Bu Susi dulu. Baik. Bu, Ibu kan ini salah satu legenda bulu tangkis Indonesia, bahkan dunia lah yang sangat sukses gitu ya Bu ya. Dan kalau kita melihat kesuksesan kan pasti punya pola, kegagalan juga pasti punya pola gitu ya Bu. Kalau menurut Ibu sendiri, pola apa yang harus dilakukan oleh kita pada saat kita mengalami kegagalan ya, atau pada saat kita memiliki aspirasi untuk menjadi seorang atlet profesional untuk bisa meraih kesuksesan, atau pola apa sih harus kita lakukan gitu kalau kita mau jadi seorang entrepreneur yang sukses di bidangnya. Silakan Bu. Iya, terima kasih Mbak. Mungkin kalau kita ingin sukses di bidang apapun ya, yang paling utama adalah satu, kita harus punya mimpi. Kita harus punya mimpi, dengan kita punya mimpi pasti kita ada kemauan untuk mencapai impian itu. Tapi tentunya kita juga harus mau kerja keras. Tidak ada hasil atau kesuksesan yang bisa kita raih tanpa kerja keras. Disiplin, dan juga kalau untuk saya mungkin di cabang olahraga bulu tangkis, untuk menjadi seorang juara itu butuh proses. Proses yang bertahun-tahun. Kita latihan minimal itu 1 hari untuk bisa mencapai juara provinsi aja. Itu setiap hari kita harus berlatih, dan 10.000 jam minimal ya kita harus berlatih, baru bisa menjadi juara mungkin nasional seperti itu. Jadi 10.000 jam itu kira-kira berapa tahun ya? Kalau diurut-urut, bahwa seorang atlet untuk bisa menjadi seorang atlet profesional itu pasti tahapannya adalah, pertama adalah pemula. Beginner sekali, mereka berlatih sekitar mungkin 3-4 tahun barulah mereka ikut pertandingan. Dari pertandingan itu kan mulai dari kabupaten, provinsi, lalu setelah itu meningkat menjadi nasional. Jadi butuh proses, butuh kerja keras, butuh ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Jangan pernah bosan pada saat kita kalah. Berarti kalah itu bukan berarti kegagalan buat kita seterusnya, tapi ya, kekalahan atau kegagalan itu adalah awal dari kemenangan kita. Yang pasti kita harus tetap berjuang dan tidak pernah menyerah pada saat kita kalah ya. Tapi kita berusaha menjadi lebih baik lagi, berlatih lagi untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan, yaitu menjadi juara. Luar biasa sekali. Jadi nggak cuma mimpi aja ya Bu, mimpi, kerja keras, pada saat gagal ya jangan patah semangat atau pantang menyerah ya Bu ya. Kalau saya boleh tahu nih Bu, mimpinya Bu Susi dulu pada saat awal-awal gitu sebagai pemula di bulu tangkis tuh apa Bu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau mimpinya Ibu pada saat Ibu sudah gantung raket gitu, mimpi Ibu untuk menjadi seorang entrepreneur itu kesuksesannya sampai apa sih Bu? Kalau boleh tahu.
Baik. Jadi waktu kecil saya bercita-cita pada saat saya mengenal bulu tangkis pertama tuh ingin pingin jadi juara dunia seperti Pak Rudi Hartono, Ibu Ferawati. Beliau-beliau adalah sosok yang luar biasa yang menjadi inspirasi saya sehingga saya punya keinginan, punya tekad ingin seperti beliau menjadi juara dunia di bulu tangkis. Lalu pada saat saya mungkin berhenti di bulu tangkis, saya mulai mencoba menjadi entrepreneur itu satu yang saya inginkan adalah bagaimana saya bisa mandiri dan ya melepaskan gelar saya sebagai juara bulu tangkis mungkin di bidang saya, dan pada saat saya masuk menjadi entrepreneur itu kan saya bukan siapa-siapa. Jadi saya harus mempunyai impian yang lain, yaitu bisa sukses di bidang yang baru, yaitu mungkin di bisnis yang saya tekunin waktu itu ya. Dan itu memang butuh proses. Jadi dalam setiap tindakan, dalam setiap kegiatan yang kita inginkan, pastinya pasti ada proses. Dan itu tentunya tidak mudah. Tapi ya itu, bahwa perjuangan, kerja keras, dan semangat yang pantang menyerah itu sebetulnya menjadi hal yang mengantar kita bisa mencapai impian itu sendiri. Dan menjaga semangat itu yang cukup menantang ya Bu ya, soalnya semangat itu kan suka naik turun kan Bu. Betul sekali. Nah Ibu, kadang-kadang kita down ya, atau kita bosan, aduh kayaknya kita udah ya, kalau pada saat berlatih kita udah latihan udah capek-capek, terus kalah, belum lagi dibully, dimarahin pelatih, belum lagi itu kan kadang-kadang membuat mental kita jadi down. Makin jatuh. Betul, tapi kita harus berpikir positif bahwa ya berarti ada sesuatu yang kurang yang harus kita perbaikin. Kalau kita mau berhasil tentunya kita harus betul-betul siap mempersiapkan diri dengan baik. Jadi kekalahan itu jangan membuat kita patah semangat, tapi kita memperbesar lagi semangat kita, belajar lagi dari kesalahan kita untuk bisa memperbaiki diri dan mencapai target, yaitu apa yang kita harapkan, yaitu menjadi juara di bidang apapun. Luar biasa banget nih Bu Susi, motivator sejati ya. Karena Ibu udah praktekin kan Bu, gitu. Ya kan, jatuh bangun Ibu udah pernah merasakan, udah jatuh ditimpa tangga pula kan, tadi udah kalah, dimarahin sama pelatih ya Bu ya, itu kan double-double rasanya ya. Tapi ternyata bisa bangkit lagi gitu. Itu luar biasa sekali nih, inspiratif sekali. Baik, Bapak Ibu, sebelum masuk ke pertanyaan Bapak Ibu semua, saya mau memberikan ruang dan waktu. Pak Hengki mungkin ada yang mau ditanyakan Pak ke Bu Susi, silakan Pak. Ya Bu Susi, ini pasti banyak yang pengen tahu nih. Setelah gantung raket, ya mundur dari atlet profesional bulu tangkis, kenapa Bu Susi memilih jadi entrepreneur? Padahal kan pasti saya yakin banyak sekali tawaran untuk menjadi karyawan, baik dari instansi pemerintah maupun dari swasta. Kan resikonya lebih berat tuh kalau jadi entrepreneur dibanding jadi karyawan gitu kan? Iya, terima kasih Pak Hengki pertanyaannya. Iya, betul sekali. Pada saat saya memutuskan gantung raket, sebetulnya itu adalah ketakutan seorang atlet itu sebetulnya itu ya, pada saat kita masa pensiun masuk, kita mau jadi apa? Nah, disitulah sebetulnya kalau waktu itu saya berpikir, aduh saya mau jadi apa ya? Kalau jadi pelatih berarti kan nyambung ya. Nyambung setelah jadi pemain langsung jadi pelatih, itu memang bidang saya. Tapi waktu itu saya berpikir saya ingin sesuatu yang baru. Dan itu pun tidak langsung waktu itu saya berhasil. Awalnya saya dan Alan setelah menikah, waktu itu karena mungkin saya selalu ingat nasihat dari Pak Ciputra. Pada saat saya berada di posisi saya di atas menjadi juara, di bulu tangkis itu sendiri, Om Cip selalu mengatakan pada saya, kamu harus menabung investasi untuk masa depan kamu. Itu yang selalu diingatkan kepada saya, karena kebetulan saya bersyukur sekali mengenal Pak Ciputra dari kecil. Saya masuk mungkin sedikit bercerita bahwa saya bergabung di PB Jaya Raya yang PB-nya Pak Ciputra itu di umur 14 tahun. Jadi pada saat itu saya adalah seorang anak kecil yang ingin meraih mimpi ke Jakarta, lalu Pak Ciputra yang menerima saya, memberikan beasiswa, memberikan latihan gratis, dan mencukupi semua latihan dan juga pertandingan-pertandingan yang saya ikutin, sehingga saya bisa seperti sekarang. Saya berterima kasih sekali, sehingga saya juga menganggap bahwa Om Ciputra itu adalah seperti ayah saya sendiri, karena beliau adalah panutan saya, ayah yang selalu memberikan nasihat dan membimbing saya sehingga saya bisa seperti ini. Jadi waktu itu saya dinasihati untuk selalu investasi Susi untuk kedepannya, karena bulu tangkis tidak selamanya buat kamu. Lalu saya waktu itu juga belajar di Om Cip. Jadi saya investasi ikutan Om Cip. Kalau Om Cip kan rajanya properti, jadi saya juga ikutan ya. Saya beli tanah, lalu setelah itu juga mungkin saya beli rumah, beli apartemen, beli ruko. Itu yang arahan dari Pak Ciputra juga pada saya.
Ya. Jadi saya ikutan juga sih untuk belajar investasi seperti Om gitu. Jadi pada saat saya berhenti, saya berpikir paling tidak dengan saya mungkin ada apartemen, ada ruko, paling enggak kalau saya memutuskan ingin jadi entrepreneur, paling nggak dapur ngebul dengan mungkin mengontrakan Ya. ruko, mengontrakan apartemen, paling nggak dari kontrakan itu saya masih bisa hidup. Tapi di sisi lain, saya juga ingin berbuat sesuatu, ingin mencoba sesuatu. Kebetulan orang tua saya dan juga orang tua Alan itu dua-duanya adalah apa ya, pedagang juga ya. Orang tua saya waktu itu adalah apa, punya pabrik kue tapi kecil, jadi home industry aja. Lalu Alan sendiri keluarganya adalah menjual alat olahraga. Jadi waktu awal-awal saya itu mencoba, waktu pertama Alan mencoba ingin jadi apa ya, kalau dibilang mencoba seperti orang tua saya. Jadi agen untuk makanan-makanan, tapi kayaknya nggak cocok. Jadi betul-betul mencari yang pas itu susah ya Pak. Jadi itu butuh proses ya Bu ya. Butuh proses sekali, betul. Dan itu juga kita menanggalkan gelar juara kita juga ya Pak ya. Jadi waktu itu saya Susi Susanti, bukan Susi Susanti yang juara, tapi Susi Susanti yang betul-betul hanya Susi Susanti gitu. Jadi awalnya menjadi agen makanan, tapi kayaknya nggak cocok. Lalu Alan juga pernah jual beli mobil karena dia senang otomotif. Ada ini showroom, kayaknya juga nggak pas juga. Masih kayaknya belum bisa nggak nguasain, atau dan juga mungkin karena mungkin nggak pas dengan keahlian kita ya, betul. Jadi masih belum sukses lah Pak itu. Lalu yang ketiga, kita pernah jadi agent untuk alat olahraga merek Jepang. Itulah sepertinya saya juga dan Alan sepertinya ini yang cocok buat kita. Tapi menjadi agent aja kita hanya menjual barang. Banyak sekali mungkin barang-barang yang istilahnya mungkin dari customer kayaknya ada komplain kiri kanan, kita hanya bisa mendengar, kita memberikan kepada merek yang kita menjadi agen itu, tapi ya nanti aja. Akhirnya kita memberanikan diri membuat brand sendiri. Mungkin awalnya di situ Pak Hengki ya. Jadi kita mencoba, meskipun kita memulai dari nol, dan di situ juga karena keterbatasan biaya, keterbatasan dana. Jadi waktu itu dengan tabungan saya dan Alan, saya mencoba dari pengalaman saya menjadi agen alat olahraga itu, akhirnya saya membuat alat olahraga, mulai dari senar, raket, lalu sepatu. Dan itu memang prosesnya panjang, yang istilahnya saya harus bisa menjadi semua, dan Alan ya, mulai dari marketing, lalu juga ke pabrik, lalu juga sales. Jadi kita sempat untuk menawarkan barang-barang yang saya punya itu ke pasar pagi seperti sales, bawa raket sampel lalu kita tawarkan dari toko ke toko. Jadi tapi ya buat saya bahwa itu adalah tantangan, dan saya percaya bahwa dengan apa yang pernah saya lakukan di bulu tangkis, bahwa kalau kita kerja keras, saya yakin sekali bahwa itu akan menghasilkan tidak hanya prestasi tapi kesuksesan. Seperti itu sih Pak. Luar biasa Bu Susi. Tapi kok akhirnya sampai memutuskan bikin brand sendiri? Padahal kan bikin brand itu ya buat kita yang di korporasi, membangun suatu brand itu resikonya sangat besar, biayanya sangat mahal. Kenapa nggak kolaborasi aja dengan brand-brand besar? Pasti dengan nama besar Bu Susi dan Mas Alan, itu pasti banyak brand besar yang akan ngajak kolaborasi dan mau kolaborasi gitu. Iya, betul juga. Kalau saya mungkin flashback balik ya Pak, saya juga nggak kepikir waktu itu ya, aduh kenapa berani juga ya. Dari pengalaman kita sebagai seorang atlet ya Pak ya. Jadi waktu pas saya jadi atlet itu kan saya dikontrak oleh brand terkenal di Jepang. Di situ saya juga jadi belajar juga bagaimana raket yang baik, lalu bagaimana ini raket ini untuk mungkin pemain serang, pemain defense, kan itu ada pembagian dari betul dari raket itu sendiri. Nah, disitulah saya mencoba, aduh, kan istilahnya kita udah punya, lalu kita juga ada nama ya, mungkin dengan nama saya dan Alan, saya melihat juga ada peluang, ada kesempatan, karena Indonesia belum punya brand untuk alat olahraga, khususnya bulu tangkis, Pak. Jadi saya dari melihat ada kesempatan dan peluang itu, saya pikir ya udah deh, modal nekat juga sih buat saya, meskipun ya saya coba-coba, tapi saya yakin aja, percaya bahwa sesuatu yang ditanam dengan ya hal yang positif, saya percaya dengan ya saya kerjakan awalnya mungkin dengan keahlian saya jadi pemain bulu tangkis. Saya juga pada saat di kontrak juga
menjadi apa ya, kalau bilang memberikan masukan kepada brand itu. Ini raketnya enak, ini enggak, seperti itu. Nah, dari pengalaman itulah saya akhirnya berani bersama Alan ya untuk membuat brand, tapi kita juga pastinya belajar dari awal, Pak. Karena kita kan nol. Secara pendidikan saya juga hanya sampai semester 3 aja, Pak. Jadi pada saat saya terjun ke bisnis, waktu itu kita belajar ya secara otodidak dari orang tua, tapi kita juga belajar secara mengundang guru lah. Mungkin dari marketing, dari branding, lalu dari sales, seperti itu ya Pak ya. Jadi kita belajar semua. Ya, puji Tuhan karena mungkin kita belajar itu menerapkan 3C ya, yang kalau saya selalu ingat bahwa komitmen, konsisten, dan konsekuen itu. Itu yang membuat bahwa kita juga pada saat kita membuat produk, kita harus bisa dipercaya. Kita harus konsisten dengan apa yang seumpamanya ada harga yang mungkin naik turun dengan kurs US ya Pak, tapi itu kita tetap konsisten, kita tetap konsekuen juga dengan harga itu. Jadi pelanggan adalah raja, dan kita tidak memberikan janji, tapi kita memberikan bukti. Meskipun mungkin buat saya sendiri kadang-kadang mungkin kita harus rugi ya Pak, tapi kepercayaan itu yang membuat kita juga dipercaya, dan sehingga brand saya juga bisa terus bisa dipercaya dan bisa diterima di masyarakat sih Pak. Itu juga. Jadi semuanya dimulai dari positif mindset ya, dan setengah nekat ya. Setengah nekat Pak, tapi saya percaya kalau kita positif dan kita mau kerja keras Pak, itu bisa, saya rasa bisa berhasil lah Pak. Thank you luar biasa Bu Susi. Thank you. Baik. Terima kasih Pak Hengki dan juga Bu Susi. Saya akan masuk ke pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah menggunakan fitur Q&A. Saya mau ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, silakan kalau mau mengajukan pertanyaan gunakan fitur Q&A, tapi yang saat ini bisa bertanya hanya dari fitur dari webinar dulu ya, dari Facebook. Nanti akan kami bacakan lebih lanjut ya. Baik. Untuk 3 penanya terbaik, saya mau ingatkan kembali, untuk 3 penanya terbaik, kami akan memberikan merchandise dari Ciputra Entrepreneurs Club berupa kaos dari Aztec, brand milik Ibu Susi dan juga Pak Alan, yang ada tanda tangannya Bu Susi ya Bu, boleh kan Bu? Boleh. Ini saya langsung todong nih Pak Hengki, karena tadi saya belum janjian dulu, belum izin dulu, jadi saya langsung todong aja ya. Udah ada statement boleh dari Bu Susi ternyata ya. Jadi Bapak Ibu silakan ajukan pertanyaan. Untuk pertanyaan terbaik, 3 orang akan kami berikan merchandise berupa kaos dari Aztec dengan tanda tangan Bu Susi. Itu yang bikin mahal juga ya. Baik, saya akan bacakan pertanyaan pertama. Di Indonesia sekarang ini memang memiliki kekuatan dalam bidang olahraga bulu tangkis, namun saat ini prestasinya kian menurun. Apakah ini juga berpengaruh dengan bisnis yang dijalankan, Bu? Maksudnya saat ini bulu tangkis sedang menurun di Indonesia, apakah juga berpengaruh terhadap bisnis yang Ibu jalankan saat ini? Silakan, Bu. Ya, terima kasih Mbak. Mungkin saya sedikit revisi sedikit kali ya. Kalau dibilang menurun sebetulnya tidak, tapi memang tidak sebaik dulu. Jadi kalau untuk peta keberhasilan atlet-atlet kita bulu tangkis saat ini sebetulnya atlet kita cukup baik ya, tapi sektornya mungkin di ganda putra kita ada Gideon dan juga Kevin yang memang menjadi ranking 1 dunia saat ini. Lalu di mixed double kita punya Praven dan juga Melati yang Maret kemarin juara All England. Lalu tunggal putra yang mungkin menjadi idolanya ibu-ibu lebih banyak ya. Ada Jonathan Christie, ada Anthony Ginting ya. Lalu untuk ganda putri masih ada mungkin meskipun nggak konsisten ya. Untuk di putra mungkin prestasi kita cukup baik. Tapi di putri memang kita masih harus kerja keras lagi mengejar ketinggalan dari negara-negara lain. Kenapa Bu di putri masalahnya Bu? Ya, betul, itu menjadi satu PR sebetulnya, bukan hanya buat PBSI tapi buat kita semua. Mungkin kalau saya boleh memberikan penilaian sih, karena memang bibit dari putri itu sendiri lebih sedikit daripada putra ya Pak. Kita mencari seorang atlet putri yang punya bakat dan punya kemauan itu sangat sulit. Ada yang, jadi seorang juara itu lahir karena bakat dan kemauan Pak. Kalau bakat aja tanpa kemauan, akan sulit untuk berhasil. Ada yang punya kemauan saja tapi tanpa bakat juga agak sulit juga. Alangkah kayaknya sempurna atau baik itu yaitu mereka punya bakat, punya kemauan, dan mau kerja keras. Itu 3 hal ini yang bisa mengantar seorang atlet itu mencapai prestasi tertinggi ya. Jadi untuk saat ini memang putri-putri kita sedang menggembleng. Kebetulan saya juga 4 tahun sebelumnya menjadi ketua
Ketua Bidang Pembinaan Prestasi membantu Pak Wiranto di PBPBSI, sehingga ini juga sebetulnya menjadi PR. Sampai sekarang kita juga masih kekurangan atlet putri ya secara prestasi juga. Dan dampaknya kalau dibilang untuk bisnis olahraga sendiri sebetulnya untuk bisnis olahraga bulu tangkis cukup baik kalau saya melihat ya. Apalagi di tahun 2018 kemarin di mana euforia kemenangan Indonesia di Asian Games itu mengangkat popularitas bulu tangkis kita sendiri. Di mana memang waktu kemarin itu Jojo bisa menjadi juara di tunggal putra. Selain ganteng, dia juga memberikan prestasi yang luar biasa. Itu yang menjadikan ya satu euforia dan kenaikan kepopuleran juga bulu tangkis secara lebih lebih naik lagi. Kalau sebelumnya mungkin karena memang prestasinya agak kurang, hanya ada Liliana dan Tantowi. Lalu belakangan sih saya rasa mungkin lebih baik karena secara prestasi sih mereka cukup baik selama ini. Untuk bisnis sendiri, untuk bisnis olahraga, saya rasa kesadaran masyarakat sekarang sangat tinggi ya, apalagi pandemi. Olahraga sekarang kayaknya udah utama sekali, udah satu kebutuhan selain bersepeda. Mungkin bulu tangkis pada saat pandemi masih belum, tapi kita masih bisa di luar juga kita bisa lakukan. Tapi untuk bisnis olahraga mungkin aparel, lalu sepatu jogging, sepatu untuk jalan, itu saya rasa masih cukup punya prospek yang baik sekali ya pada saat Mungkin ini. malah meningkat ya penjualannya, Bu, untuk aparel. Jadi ya, betul. Untuk aparel sih, karena kan sekarang ini untuk aparel olahraga itu bisa dipakai di mana saja kan, karena dengan bahan yang dry fit seperti itu kan enteng, gampang, cepat keringnya ya dengan teknologi-teknologi yang cukup baik sekarang, itu memudahkan untuk orang kayaknya lebih enak kayaknya untuk bisa memakai baju-baju aparel untuk olahraga itu. Baik, saya lanjut. Terima kasih Bu Susi. Ke pertanyaan berikutnya, apa yang paling sulit saat banting setir dari atlet ke entrepreneur dan bagaimana Ibu mengatasinya dan bisa berhasil seperti sekarang? Terima kasih. Baik. Ya, silakan Bu. Iya, itu tadi saya juga ada cerita sedikit ke Pak Hengki ya Pak ya. Jadi memang pada saat pensiun itu ketakutan terbesar seorang atlet itu pas pensiun, kita mau jadi apa? Karena kepintaran kita, keahlian kita di bulu tangkis, sehingga kita tuh kayaknya ada satu ketakutan untuk terjun ke masyarakat waktu itu. Jadi pada saat saya banting setir menjadi masyarakat biasa, satu yang paling yang berat kalau dibilang tuh bahwa saya memulai dari nol lagi dan embel-embelnya saya harus buang. Saya bukan Susi Susanti juara dunia, tapi Susi Susanti saja. Di situ saya memulai sesuatu yang baru dan saya harus belajar lagi, ya harus berjuang lagi dari awal dan tentunya belum kalau dibilang tuh belum mencapai kesuksesan ya. Kita mulai dari nol dan kita juga tidak pernah merasa bahwa untuk belajar itu cukup. Karena sesuatu yang baru itu kita harus terus belajar dan belajar lagi dan kita tidak pernah malu untuk bertanya. Apakah itu bertanya mungkin ada teman kita, ada saudara kita atau ada mungkin dari pengusaha-pengusaha yang sudah ternama. Nah, itu yang membuat kalau dibilang kesulitan-kesulitan pasti ada. Tapi kalau kita mau belajar, kita mau bekerja keras dan mau menerima masukan dari orang lain, saya rasa dengan semangat dan kerja keras saya rasa itu bisa lebih bisa teratasi lah seperti itu. Baik. Bu, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, ada 62 pertanyaan, tapi Bapak Ibu saya akan filter untuk dibacakan karena kita juga punya keterbatasan waktu. Pertanyaan berikutnya, hal pertama yang perlu diatasi ya Bu, untuk memulai usaha itu yang paling berat dalam diri sendiri atau tantangan yang justru datangnya dari luar, Bu Susi? Silakan Bu. Iya, tantangan terbesar sebetulnya dua-duanya ya, diri sendiri mungkin. Diri sendiri tuh lebih berat, kenapa? Ya itu, kadang-kadang kita mengalahkan ego. Pada saat saya mungkin menjadi sales untuk produk saya yang baru, orang tahu saya sebagai juara dunia. Tapi pada saat saya menawarkan barang saya, orang kan tidak tahu barang saya itu bagus atau tidak. Bagaimana saya menjelaskan, bagaimana saya bisa membuat customer itu percaya dan mau membeli barang saya. Nah, tapi di situ sama juga seperti di bulu tangkis, orang bisa tuh karena biasa. Jadi pada saat saya sebelum memasarkan produk kita harus mengetahui kelemahan dan kelebihan dari produk kita. Lalu kita juga harus tahu seperti apa
mungkin apa keuntungannya, lalu juga bagaimana kita juga tidak boleh mungkin menjelekkan produk lain, tapi kita justru memberikan masukan apa yang menjadi kelebihan dari produk kita, sehingga memberikan kalau dibilang tuh apa ya, penjelasan yang detail sehingga customer juga bisa memilih dan bisa percaya dan menerima apa barang yang kita jual seperti itu. Jadi hal itu yang kalau dibilang gampang susah sih, tapi buat saya sendiri sebagai seorang atlet, di mana mungkin sebelumnya saya menjadi juara untuk menanggalkan, aduh saya ini juara kok saya bawa barang lalu menawarkan door to door seperti itu mungkin kadang-kadang ada ego juga. Kita ditolak lah, belum juga masuk ke toko, udah dah kita nggak terima dulu seperti itu. Tapi ya ada penolakan juga ya Bu ya? Banyak. Untuk saya seorang Ibu Susi. Titip jual aja susahnya minta ampun ya. Jadi hal-hal itu sih sebetulnya pada saat kita bisa diterima di toko aja buat saya pada waktu itu satu kesuksesan. Berarti orang sudah mulai percaya bahwa meskipun itu nggak secara langsung ya, membeli langsung, tapi titip jual. Itu buat saya udah satu ya kebanggaan lah bahwa mungkin di bisnis ini berarti saya sudah mulai bisa diterima, dan itu memacu semangat saya untuk bisa terus bekerja keras dan bisa membesarkan bisnis ini lebih baik lagi. Tapi gimana mengalahkan post power syndrome itu, Bu? Jadi kan dulu kan sebagai juara dunia, juara All England, juara Olimpiade disanjung-sanjung, kemudian harus mulai dari nol lagi. Itu kan luar biasa ininya, tekanan psikologinya. Betul, Pak. Jadi memang saya selalu mengingat nasihat orang tua saya sih Pak ya, pada saat saya juara itu pada saat saya di atas podium. Tapi pada saat saya turun, saya adalah sama seperti yang lain, orang biasa. Nah itu yang selalu diingatkan, dan saya pada saat saya juara, orang tua saya selalu mengatakan kamu nggak boleh sombong, karena kesombongan itu akan membuat kehancuran buat diri kamu. Itu yang saya ingatkan. Jadi pada saat saya melangkah menjadi entrepreneur, saya berjualan, saya memasarkan barang saya tidak merasa bahwa saya adalah juara dunia. Tapi kadang-kadang pada saat penolakan, ego itu pasti ada, Pak. Aduh, gua juara dunia ditolak ya. Ada seperti itu sih. Tapi setelah itu saya berpikir positif. Ya, saya kan sekarang jadi pedagang, mau nggak mau saya harus ngeyakinin customer saya untuk bisa diterima. Tapi pastinya dengan bahasa komunikasi, dengan kita juga lebih lebih low profile, Pak. Akhirnya mereka juga bisa menerima kita dengan baik sih. Itu yang agak susah ya Bu ya, yang tadi ya, melepaskan ego dan eksistensi ya Bu. Betul. Jadi Bapak Ibu di sini ini pesan yang cukup berharga juga nih. Seorang Bu Susi Susanti aja bisa ditolak ya, apalagi kita gitu ya Pak Heki ya. Ya mungkin satu Indonesia aja belum tentu tahu siapa kita gitu ya. Jadi pada saat mengalami penolakan ya jangan langsung patah semangat ya gitu. Betul. Jangan patah semangat, Mbak, bahwa penolakan itu kan kita bisa belajar lagi ya. Aduh. Betul. Seperti itu. Baik. Pak Hengki dan Bu Susi, sebelum saya lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, saya mau undang dulu Bapak Ibu yang sudah hadir melalui Zoom. Kita akan melakukan mini survei. Jadi Bapak Ibu bisa berpartisipasi mengisi mini survei seputar aspirasi menjadi entrepreneur. Nanti di akhir sesi kita akan bacakan hasilnya seperti apa, dan bisa juga menjadi gambaran untuk kita semua. Saya lanjut lagi, boleh dibantu? Oke, boleh dibantu ya. Nanti Bapak Ibu bisa tetap sambil menyimak dan sambil mengisi surveinya saja. Kalau sudah selesai nanti bisa di end saja karena ini hanya 35 jajak pendapatnya. Saya masuk lagi ke pertanyaan untuk Ibu Susi. Waktu Ibu membangun bisnis ini, maksudnya di Aztec ya Bu, adakah kendala di mana Ibu merasa harus berhenti? Jika memang ada, boleh di-share Bu untuk solusinya, silakan Bu. Iya. Jadi memang untuk bisnis Aztec sendiri sebetulnya kita juga harus menyadari ya bahwa brand saya itu adalah brand Indonesia. Kita bersaing juga dengan brand-brand internasional. Jadi saya juga harus tahu diri juga pada saat saya bersaing seumpamanya dengan brand Jepang atau brand brand mungkin Inggris seperti itu. Kapasitas kita tuh ada di mana. Jadi contohnya pada saat saya mungkin mengontrak atlet, itu kan budget untuk menjadi bintang iklan seorang atlet itu yang sudah ternama itu kan cukup besar ya. Nah kita juga harus melihat juga cost kita, kemampuan kita seberapa. Kita nggak mungkin bersaing dengan mereka, tapi abis itu juga kita mengalami kerugian. Nah kita di situ juga harus tahu kapan kita harus mundur ya, seperti itu. Jadi kita juga melihat bahwa pada saat kita untuk branding, untuk branding merek kita
melihat branding kita diinikan kepada pasar pangsanya ada di mana, seperti itu. Jadi kalau buat saya, seperti juga tagline Aztec, mengantar menjadi seorang juara. Jadi kita lebih banyak ke beginner-beginner, pemain-pemain muda, atau klub-klub yang ada di kebetulan mungkin klub saya juga, yaitu Jaya Raya juga pernah kita kontrak juga, di mana kita juga memberikan produk yang cukup baik, sehingga dengan produk itu mengantar atlet-atlet muda menjadi juara. Jadi kalau kita mengontrak pemain sekelasnya Kevin dengan miliatan, sedangkan budget promosi kita terbatas, ya sama juga kita kan bunuh diri ya, kita rugi ya. Itu nggak saya lakukan seperti itu sih Mbak. Jadi kita harus tahu kekuatan kita di mana, dan kita juga harus lebih pintar juga untuk memilih pangsa pasar dan juga untuk menerapkan branding kita agar bisa tercapai apa yang kita tuju sih. Seperti itu. Baik. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Hengki, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin Pak? Ya, silakan Ben, lanjutkan. Baik. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Ibu Susi memotivasi para pengusaha muda dalam membangun bisnis yang masih baru untuk bisa mencari identitas atau branding yang layak bersaing dengan perusahaan yang memiliki modal lebih besar dan kerja keras seperti apa yang dapat tepat sasaran? Silahkan Bu. Ya, terima kasih. Jadi mungkin untuk pengusaha-pengusaha muda yang saat ini baru mungkin memulai bisnisnya, saya mungkin dari pengalaman saya jangan patah semangat istilahnya ya seperti itu, karena mungkin di awal-awal pasti kesulitan pada saat bersaing, ataupun mungkin pasti ada naik turun juga ya, pada saat ekonomi seperti sekarang juga pasti akan terdampak ke semua. Tapi ya kita harus pintar-pintar dan kita harus konsisten aja. Pada saat kita mungkin mengalami kesulitan ya kita harus mungkin ya menerapkan strategi-strategi aja yang bisa. Kalau mungkin pada saat pandemi ini yang penting kita selamat aja deh, karena waktu itu juga saya beberapa kali mengalami, contohnya mungkin waktu itu saya kan menitipkan barang-barang saya itu ke toko-toko tradisional. Nah, di mana mereka itu kan banyak sekali waktu itu ada apa ya kalau dibilang tuh pembayarannya terlambat atau seperti apa. Jadi kita harus memilih dengan jeli aja waktu itu mana yang memang yang bisa melancarkan bisnis kita ya. Jadi toko-toko, jadi kita jangan serakah untuk masuk ke semua toko, tapi nanti menghambat keuangan kita. Jadi mana yang bagus pembayaran dan juga bagus untuk pangsa pasarnya aja sih seperti itu. Dan yang terpenting mungkin pada saat kita bersaing dengan merek-merek internasional, kita juga ya harus lebih inovatif, lebih kreatif, mana ada celah-celah kesempatan yang memang kita bisa jual di situ. Contohnya mungkin kalau seumpamanya di bidang saya, di raket ya, waktu itu kita kan mungkin ada yang lebih terkenal dari kita, tapi kita lihat bahwa kita memberikan edukasi ya untuk rakyat itu sendiri yang tidak diberikan oleh brand itu sendiri, bahwa kita memberikan mungkin coaching klinik gratis, lalu juga kita menawarkan raket, lalu juga kelebihan dari raket itu seperti apa. Jadi ada hal-hal yang mungkin bisa kita bersaing tapi tanpa harus bersaing secara finansial lah seperti itu. Kalau dari strategi marketing dan brandingnya sendiri, Bu Susi saat ini udah masuk ke digital atau melakukan penjualan langsung secara digital? Ya, terima kasih Pak. Jadi memang untuk saat ini, terus terang saat ini kita sudah bekerja sama dengan MAP Pak. Jadi Aztec sekarang, ya jadi saat ini MAP sudah membeli saham saya mayoritas. Jadi sekarang ini saya hanya minoritas aja. Dan karena saya tahu bahwa persaingan ini kan berat, Pak. Sedangkan untuk bersaing melawan, ya kalau kita lihat dari brand yang Jepang, mana kita secara finansial kita kalah, Pak. Nggak mungkin kita sendirian. Sehingga kita menggandeng grup besar untuk kita bisa ya bekerja sama untuk bisa membesarkan brand ini tidak hanya secara nasional tapi juga secara internasional. Seperti itu sih Pak. Untuk branding sendiri sih udah cukup lumayan ya Pak ya, karena sekarang ini di Sports Station hampir semua sih kita sudah ada. Ya. Sports Station sudah ada sekarang memang. Ya betul. Saya juga udah beli kok Bu. Tinggal nanti ya Bu, tunggu tanda tangannya ya Bu. Saya kirim produknya Bu. Baik, Bu Susi, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana mempertahankan kelangsungan bisnis yang sudah dirintis dari awal, Bu? Silakan. Iya, untuk kelangsungan bisnis ya. Jadi bagaimana kita juga memperlakukan bisnis kita, brand-brand kita itu seperti bayi kita sendiri ya. Kalau kita betul-betul bisa menjaga dan merasa bahwa itu adalah harta kita, anak kita, itu akan kita tuh kayaknya lebih bisa
menjalankan bisnis itu tidak hanya dengan hati, tapi juga dengan betul-betul menjaganya dari brandingnya, dari kualitasnya, dan segala macamnya itu, sehingga kita tuh bisa terus konsisten terus aja. Itu sih yang saya terapkan gitu. Baik. Ada fokus ini nggak Bu? Ada planning untuk diversifikasi produk. Sekarang kan kelihatannya fokusnya lebih ke arah olahraga bulu tangkis ya Bu ya? Sejak kita bekerja sama dengan MAP, Pak, saat ini sudah melebar ya Pak ya, tidak hanya Lebar. di bulu tangkis, Oke, betul, oke. tapi udah ke basket, ke futsal, lalu juga ke running, Pak. Nanti mungkin kita juga akan melebarkan lagi untuk ke fashion-nya juga. Fashion. Oke. Iya, betul. Baik. Saya ke pertanyaan berikutnya dari Ponorogo. Bagaimana menyiapkan mental keluar dari zona nyaman untuk beralih ke bidang lain? Karena banyak kesamaan kondisi saya saat ini dengan Bu Susi di tempo dulu atau di masa dulu. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Kalau menyiapkan mental, yang pasti kalau kita ada kemauan ya, pasti pada saat kita di atas lalu turun lagi ke bawah tuh pasti biasanya tuh agak susah ya untuk menerima. Tapi kalau kita berpikir positif, ya kita menerima situasi itu, dan kita berpikir ya ini kan untuk keluarga, lalu juga untuk masa depan kita. Ya kita berani untuk memulai sesuatu meskipun itu mulai dari nol lagi. Karena mungkin sedikit contoh, pada saat saya menjadi atlet saya sudah sampai yang teratas. Tapi sebagai seorang entrepreneur atau pebisnis, saya mulai dari bawah. Jadi kita harus menyadari situasi itu. Jadi yang terpenting adalah bahwa kita jangan apa ya, kalau dibilang tuh jangan takut ya untuk memulai sesuatu dari nol, tapi kita bagaimana melihat peluang, melihat kesempatan yang ada di depan kita, sambil kita terus bekerja, dan juga dengan semangat pantang menyerah lah. Kalau saya selalu mengatakan itu seperti di bulu tangkis ya, bahwa segala sesuatu kalau kita kerja, lalu kita lihat juga, harus jeli juga melihat peluang, kita bisa menjalankan, kita juga mencoba, dan jangan takut untuk mencoba, seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya ini mengenai rasa nih Bu. Bagaimana perasaan Bu Susi saat pertama kali terjun menjadi seorang entrepreneur? Lebih deg-degan pada saat Olimpiade pertama kali atau pada saat Ibu memilih terjun sebagai entrepreneur, Bu? Atau ternyata dua-duanya sama? Yang mana nih, Bu? Waduh, beda sih ya. Pada saat saya Olimpiade itu kan tanggung jawab saya itu kan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Berat ya Bu ya? Betul. Aduh, jadi ada satu kayak tugas negara. Tugas negara yang saya juga tidak boleh mengecewakan, dan kesempatan itu yang tidak mungkin ada seumur hidup saya gitu. Karena kan tahun berganti otomatis pasti kekuatan, lalu juga fisik saya juga akan berbeda, secara persaingan juga berbeda. Tapi pada saat memulai bisnis itu bedanya ya apa ya, kalau dibilang takut gagal, takut salah. Tapi kalau tidak dicoba, kita juga tidak tahu kita bisa berhasil atau gagal ya. Jadi itu sih yang jadi perasaannya agak beda. Pada saat di Olimpiade, perasaan saya karena tanggung jawab moral saya, tanggung jawab yang besar terhadap negara, selain pada diri saya sendiri. Tapi pada bisnis itu sebetulnya lebih ke arah diri sendiri. Tapi yang kita takutkan adalah kegagalan di finansialnya. Jadi berbeda ya. Jadi saya nggak bisa mengatakan mana lebih sulit. Dua-duanya sulit. Tapi yang pasti kalau kita positif dan kita kalau bilang kita kuat, kita tegar, itu kita bisa atasin semua. Jadi kalau mau jadi pebisnis atau entrepreneur, yang dipersiapkan harus diri sendiri dulu ya Bu? Betul sekali. Bukan tinggalnya malahan ya? Iya betul, diri sendiri yang paling utama ya Pak ya. Pertanyaan berikutnya Bu, bagaimana disiplin yang dibangun saat mempertahankan juara hingga menjadi pengusaha? Silakan Bu. Ya, untuk disiplin mungkin itu adalah modal yang paling utama ya untuk semua bidang ya. Kita disiplin itu pastinya disiplin waktu, disiplin kalau pada saat saya di bulu tangkis tuh disiplin saya harus bagaimana saya harus latihan, lalu juga istirahat, jaga diri, makanan seperti itu. Tapi pada saat di bisnis ya kita juga sama, kita juga harus disiplin juga gitu. Disiplinnya pasti di waktu, lalu lihat juga peluang juga, lalu juga disiplin untuk menganalisa, lalu juga untuk apa ya kalau dibilang disiplin yang pasti disiplin itu ya menjadi pagar buat kita ya untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih teratur dalam segala hal sih seperti itu. Baik. Bu, ini ada yang mau tahu nih Bu, slogan motivasi atau moto yang membuat Ibu tetap semangat dalam melakukan bisnis untuk mencapai kesuksesan pada saat situasi down itu seperti apa? Kalau tadi kan berulang kali Ibu katakan jangan
jangan pantang menyerah, jangan patah semangat gitu ya Bu. Ada lagi nggak Bu kira-kira slogan motivasi atau motonya Bu? Motonya apa ya? Kalau saya sih motonya jangan pernah kita malu untuk belajar ya. Hari esok harus lebih baik lagi dan lebih baik lagi di bidang apapun. Jadi kita jangan pernah berhenti untuk belajar di bidang apapun, dan terutama bidang yang kita kerjakan sih itu. Jadi belajar pada diri sendiri, pada buku, pada orang lain gitu, banyak hal lah. Istilahnya dengan belajar kita pasti akan selain wawasan dan juga nambah pengalaman dan juga ilmu sih, seperti itu. Jangan pernah berhenti belajar ya Bu ya. Betul sekali Pak. Betul. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Jakarta. Untuk kedepannya apakah ada rencana untuk membangun bisnis yang baru atau fokus mengembangkan bisnis yang saat ini dijalankan Bu? Silakan. Iya, terima kasih. Untuk bisnis kebetulan kalau untuk Aztec sendiri kita udah kerjasama dengan MAP, tapi sebetulnya saya juga punya bisnis lain, yaitu namanya adalah Fontana. Jadi spa kalau dibilang bukan spa ya, itu adalah spot massage, refleksi dan spot massage. Kita ada 10 cabang, ada lebih banyak ada di Jabodetabek ya semua. Jadi kenapa saya spa? Karena kan gini, spot massage itu karena saya sebagai seorang atlet itu jadi satu kebutuhan. Jadi dibilangnya spot massage. Kalau biasa orang kan massage hanya pelemasan, tapi spot massage itu mencakup cukup luas, di mana kita ada penyembuhan. Sebagai seorang atlet, pada saat kita setelah selesai bertanding, kita harus ada relaksasi. Pada saat kita cedera harus ada pembenahan ya untuk cedera itu sendiri. Nah dari pengalaman itu sebetulnya saya mencoba kalau dibilang tuh ya secara kebetulan aja dan melihat peluang ya, itu sekitar 15 tahun yang lalu sih sebetulnya itu udah terbentuk. Setelah Aztec, saya juga membangun spot massage ini. Jadi waktu itu karena kebetulan aja banyak tetangga-tetangga tuh ada yang istilahnya salah tidur, lalu juga ada yang kepleset, selalu menanyakan kepada saya. Mereka bilang katanya, Susi, kamu kan kalau ada cedera gitu, ini kemana? Kebetulan saya kan punya kenalan, ada tim terapi ya yang di Pelatnas itu yang biasa nanganin atlet. Nah dari situ saya lihat peluang kok. Kalau tetangga atau teman selalu minta tanya ke saya, lalu responnya pada saat setelah ada pemijatan setelah itu tuh mereka bilang katanya enak. Akhirnya saya membukalah itu spa itu dengan nama Fontana, dan ternyata sekarang sih sudah cukup baik, Mbak. Sudah cukup baik dan menjadi satu kebutuhan ya. Jadi tidak hanya relaksasi tapi juga untuk membantu orang, yaitu menyembuhkan dari cedera-cedera sih seperti itu. Jadi sport massage tapi nggak harus untuk atlet ya Bu ya? Bisa tidak. Justru lebih untuk masyarakat umum ya Pak ya. Jadi contohnya kayak salah bantal, itu kita masukin. Jadi terapis kita itu mereka itu terlatih, jadi dia belajar dan mereka punya sertifikat. Mereka mengetahui otot-otot mana. Jadi contohnya mungkin kalau di punggung, jadi bukan di punggung yang akan dipijit Pak, tapi jadi sambungan dari otot punggung itu mungkin dari pinggang, dari tangan. Nah itu mereka mengerti sekali tentang anatomi dan juga mereka dapat sertifikat yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Olahraga. Dari terutama buat mungkin yang usia 40 tahun ke atas seperti saya ini yang suka masalah nih di pinggang. Betul, itu harus rutin Pak itu. Low back pain bisa dong ya Bu ya berarti bisa, ya? Bisa. Iya. Jadi banyak. Jadi dari bukan hanya untuk cedera, tapi juga untuk kayak relaksasi, lalu juga untuk biasa orang kalau main komputer aja kan pegel ya Mbak ya, punggung. Nah itu ya seminggu 2 kali, seminggu sekali itu harus dilemaskan ototnya, sehingga kalau terus-terusan itu biasanya akan jadi kalau dibilang nantinya akan jadi cedera seperti itu sih. Betul. Kalau cabangnya di Jakarta sendiri, Jabodetabek di mana aja Bu? Kita ada di Kelapa Gading, ada di Sunter, ada di Juanda, lalu ada di Pantai Indah Kapuk, ada di Bogor. Di Bogor juga ada? Ada ya, Alam Sutra, lalu ada di Serpong. Gading Serpong juga ada, lalu ada di mana lagi ya? Banyak ada 10 ya. 10 cabang ya, betul ya. Ya, ada 10 cabang ya. Besok Pak Hengki harus ke Bogor Pak, kan dekat dari rumah. Oke. Kita ke pertanyaan, ya harus dicoba Pak. Kita ke pertanyaan berikutnya Bu Susi. Apakah ada strategi khusus yang dijalankan selama pandemi Bu untuk pemasaran brand Aztec saat ini? Kemudian pertanyaan berikutnya nih Bu, maaf yang kedua. Apakah dari bisnis Ibu juga menawarkan produk sebagai souvenir promosi bagi grup-grup olahraga, misalnya kaos untuk grup sepeda yang disablon dengan nama grup mereka? Sepertinya nih Ibu penanyanya ini komunitas sepeda nih Bu, silakan Bu Susi. Ya,
Untuk pandemi ini memang saat ini lebih banyak memang kita di mall-mall ya. Tapi karena pandemi kan mall banyak yang tutup, otomatis juga agak terpengaruh juga sih. Tapi yang rata-rata mungkin yang masih di ruko-ruko sih masih jalan ya, seperti itu. Jadi kalau pengaruh pasti ada pengaruhnya. Lalu untuk yang ini sepeda, sablon sepeda untuk saat kalau dulu mungkin kita masih menanganin, tapi saat ini mungkin lebih banyak memang yang ini tuh di bagian MAP yang menanganinya seperti itu. Jadi tidak mungkin kalau secara skalanya kecil mungkin kita tidak menangani, tapi kalau skala besar kita masih bisa menangani seperti itu. Baik. Ini pertanyaan berikutnya, sepertinya saya akan bacakan 3 pertanyaan terakhir karena waktunya juga cukup terbatas. Pertanyaan berikutnya, jika kita memulai usaha baru, bagaimana kita bisa mempertahankan semangat bisnis agar tetap terjaga sampai usaha kita sukses? Tips dari Ibu untuk mengajarkan jiwa entrepreneur kepada anak-anak seperti apa, Bu? Kepada anak Bu Susi maksudnya seperti itu. Silakan, Bu. Yang pertama apa, Mbak? Sorry, Mbak. Tadi. Jadi bagaimana kita memulai usaha baru? Memulai usaha baru ya? Ya, mempertahankan semangat bisnisnya tuh seperti apa? Soalnya kan biasanya kalau awal-awal mulai usaha kan tadi banyak penolakan, akhirnya drop, akhirnya bangkrut, tutup. Nah itu gimana Bu? Silakan. Iya, yang pasti pada saat kita memulai usaha itu, ya itu mungkin saya selalu katakan bahwa karena saya orangnya nggak pernah mau nyerah ya. Kalau kita udah fokus dengan satu, kalau kita melakukan dengan hati, dengan betul-betul fokus menjalankannya, saya rasa sih itu akan membawa dampak yang positif gitu. Dan jangan pernah menyerah pada saat mungkin kita masih belum menunjukkan hasil yang baik, ya kita harus telaten, kita harus tekun ya untuk menangani bisnis itu dengan sebaik-baiknya sambil melihat juga seperti apa yang kurang dan inovasi mungkin kreatif juga ya. Contohnya mungkin kalau supaya makanan, mungkin makanannya ini mungkin yang sedang diminati apa, ya mungkin kita bikin seperti itu. Jadi hal-hal itu ketekunan lah yang intinya sih untuk bisa terus menjaga dan menjaga dan menginikan bisnis kita untuk tetap bisa bertahan ya. Lalu untuk mengajarkan anak-anak menjadi entrepreneur, kalau mengajarkan menjadi entrepreneur memang mungkin dari pas yang anak-anak saya sekarang sih ada yang satu sudah selesai, yang satu masih di kuliah, ada satu lagi college ya. Jadi mereka sekarang ini apalagi pas pandemi ini kan banyak yang kegiatan di rumah semua. Jadi mereka mencoba untuk belajar untuk bikin ini, bikin itu ya. Nah, dari situ mereka juga saya arahkan ya udah dicoba aja. Jadi saya memberikan modal untuk mereka mencoba menjadi entrepreneur meskipun dalam skalanya mungkin antar teman aja. Mereka jualan gitu. Dan sebetulnya kemauan dan juga bimbingan kita sebagai orang tua aja melihat kalau anak itu mungkin punya bakat atau punya keinginan untuk memulai sesuatu, khususnya menjadi entrepreneur di bidang apapun ya. Mungkin itu dukungan kita sebagai orang tua dan mengarahkan mereka aja dan meyakinkan mereka untuk berani mencoba dulu seperti itu. Oke. Baik, 2 pertanyaan terakhir ya Bu ya. Bagaimana mengembalikan kepercayaan diri ketika usaha yang sedang kita bina mengalami kemunduran bahkan kegagalan? Silakan Bu. Memang kalau kita mengalami kegagalan tuh kadang-kadang kita down banget ya. Kita juga panik juga gitu kan. Kita panik, tapi biasanya kalau kita mungkin banyak masukan-masukan, kita juga berdiskusi dengan yang lebih senior dari kita, lalu kita juga banyak belajar, kalau seperti ini gimana ya jalan keluarnya, ini baiknya seperti apa. Jadi diskusi dan juga mungkin masukan-masukan dari orang-orang yang lebih tua, lebih senior, dan lebih ahli, itu yang membuat kita juga menjadi kita lebih percaya diri, lebih kita juga mencari solusi juga, pada saat bisnis kita mungkin pas lagi turun ya. Dan yang terpenting adalah semangat itulah, semangat bahwa ya udah jangan nyerah, kita coba lagi. Baik. Pertanyaan terakhir ya Bu Susi ya. Ini pertanyaannya untuk Bu Susi dan juga Pak Hengki nih. Saat memulai bisnis baru, mana yang lebih penting? Ide bisnis yang inovatif atau pelaksanaan bisnisnya yang baik? Yang kedua, apakah memulai suatu bisnis membutuhkan ide baru yang inovatif untuk bisa berhasil? Silakan Bu Susi dulu mungkin ya Pak Hengki ya. Silakan Bu. Iya, untuk memulai bisnis kalau saya rasa mungkin ya selain inovatif, tapi juga pelaksanaan juga harus dengan baik ya, dengan planning yang baik, lalu juga kita harus lihat pasar pangsa seperti apa gitu. Jadi persiapan memulai bisnis itu yang harus betul-betul siap ya.
selain inovasi, tapi juga kita harus tahu keadaan pasar seperti apa, keinginan dari customer seperti apa ya, dan juga apa yang jadi trending saat ini. Jadi kalau seumpamanya membuat bisnis tapi yang mungkin agak sedikit kurang diminati ya, itu juga kita harus mungkin dari awal kita harus memantau juga seperti apa sih keinginan pasar ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk Pak Hengki silakan Pak. Ya, jadi dua-duanya penting. Artinya pertama kita harus punya ide yang kreatif dan inovatif, terus kemudian kita bisa melakukan planning yang baik, dan kemudian eksekusinya juga harus jalan dengan baik. Karena planning without execution juga will get us nowhere gitu. Kemudian juga kalau kita punya eksekusinya bagus, tapi kalau tidak punya ide bisnis yang kreatif, terus tidak punya planning yang baik, juga akhirnya kita ya pasti akan kalah bersaing dengan para kompetitor kita. Saya rasa sih itu, dua-duanya harus seimbang, dua-duanya harus dijalankan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Hengki. Baik, Bapak Ibu semua, saya mau mengajak Bu Susi untuk menjawab cepat ya Bu ya di fast answer session. Di sini Ibu harus memilih salah satu jawaban dari pertanyaan yang akan saya ajukan. Nggak boleh berpikir terlalu lama ya Bu. Jadi 1, 2, 3 Ibu langsung jawab. Udah siap Bu? Ini mirip-mirip perasaannya kayak mau Olimpiade Bu. Ya. Rasanya mirip-mirip gitu ya Bu. Siap ya Bu? Baik. Pertanyaan pertama, bulu tangkis atau entrepreneur? Dua-duanya. Salah satu Bu. Salah satu, entrepreneur. Kenapa Bu? Karena bulu tangkis sudah lewat. Bulu tangkis sudah lewat ya. Sekarang dijalani ya entrepreneur ini ya Bu ya. Betul. Oke, yang kedua siap-siap Bu, nih ada sekitar 20 ya Bu ya. Baik. Yang kedua, Tasikmalaya atau Jakarta? Tasikmalaya. Kenapa Bu? Tapi di Tasik belum ada fontana loh Bu. Iya betul sih. Jadi Tasikmalaya adalah kota kelahiran yang tidak boleh dilupakan. Kota kelahiran ya Bu ya. Hidup Tasik ya Bu, walaupun di Jakarta ya. Oke, ini yang terakhir Bu ya. Saya nggak sampai 20, 3 aja. Yang terakhir, Fontana atau Aztec? Dua-duanya. Salah satu. Takut dibilang anak tiri ya Bu ya, yang satu ya. Dua-duanya, karena saya masih megang dua-duanya ya. Harus dua-duanya, nggak boleh pilih kasih. Nggak boleh pilih kasih. Adil sekali, benar, luar biasa. Baik Bu Susi, terima kasih untuk fast answer session. Terakhir untuk Bu Susi, ada pesan penutup Bu, terutama kepada entrepreneur yang saat ini, kepada Bapak Ibu ya, atau peserta yang saat ini baru mau mulai melangkah menjadi seorang entrepreneur. Yang sebelumnya mungkin nggak punya background sama sekali, seperti dulu Ibu kan atlet terus tiba-tiba harus jadi entrepreneur gitu ya Bu ya. Bagaimana cara melangkahnya Bu gitu supaya bisa sukses juga seperti Bu Susi ini sebagai entrepreneur. Silakan Bu. Mungkin seperti tip ya, seperti itu ya Mbak ya. Betul. Ya, mungkin setiap orang yang ingin sukses haruslah mempunyai mimpi ya. Jadi saya juga merangkum sedikit ininya dari Pak Ciputra juga. Setiap orang yang ingin sukses haruslah mempunyai mimpi, karena dari mimpi kita mau berusaha untuk mencapai mimpi itu. Lalu hidup akan merasa berat bila kamu membiarkan dirimu lemah dan tidak memiliki visi dan impian. Ini saya ambil dari motonya Pak Ciputra, dan ini saya senang sekali bahwa kalau kita seumpamanya tidak punya mimpi dan tidak mempunyai visi, itu akan sulit sekali kita untuk bisa berkembang dan bisa mencapai sukses. Dan berusaha menjadi sukses di bidang apapun tentunya dengan kerja keras, perjuangan, karena tanpa kerja keras dan perjuangan, kesuksesan itu tidak mungkin datang dengan sendirinya. Betul, luar biasa sekali. Jadi mimpi dan kerja keras ya Bu, rumus suksesnya ya, tapi itu yang cukup challenging ya Bu ya. Betul sekali. Jadi, pada saat jatuh ya ingat, bangkit lagi, jangan bangkit lagi dan bangkit lagi. Iya, bangkit lagi dan bangkit lagi. Baik, kalau untuk Pak Hengki Pak, sebelum saya menanyakan pesan penutup untuk Bapak, saya mau mengajak Bapak Ibu semua dan juga Bu Susi untuk melihat hasil survei yang tadi sudah kita lakukan. Saya akan share resultnya seperti apa. Sudah muncul? Sudah muncul ya. Baik. Profesi saat ini yang paling banyak Bapak Ibu peserta yang tergabung pada acara malam hari ini ternyata karyawan atau PNS 40%, dosen guru 14%, kemudian ibu rumah tangga 15% dan entrepreneurnya 38%. Kemudian jika Bapak Ibu saat ini karyawan terpikir untuk memiliki usaha pada saat pensiun, 93% mengatakan iya, 2% ternyata mengatakan tidak. Kemudian yang masih bingung apakah mau bikin usaha atau tidak ternyata 6%.
Kemudian untuk survei berikutnya, apakah Bapak Ibu takut rugi dalam berbisnis? 43% iya, ini cukup tinggi juga ya ternyata ya. 48% tidak, 10% masih bingung. Kemudian apakah ingin menjadi entrepreneur? 95% iya, 1% tidak, 4% masih bingung. Kemudian jika saat ini menjadi entrepreneur, apakah sudah memiliki ide bisnis? 68% menyatakan sudah, 33% ternyata belum memiliki ide bisnis. Dari hasil survei ini saya mau bertanya nih ke Pak Hengki ya Pak ya. Kalau dari Pak Hengki sendiri ada nggak Pak penutup pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para peserta pada malam hari ini, terutama yang punya aspirasi tapi masih belum punya ide bisnis, Ya. yang sudah punya aspirasi jadi entrepreneur tapi ternyata takut bisnisnya rugi. Kira-kira kalau dari Ciputra Entrepreneurs Club sendiri Pak, ada solusi nggak Pak? Pengen bisnis tapi nggak mau rugi, itu yang pertama. Saya nggak perlu Kemudian, gitu. iya, kemudian yang kedua mau jadi entrepreneur tapi mentok belum punya ide bisnis gitu. Kemudian yang ketiga untuk pegawai atau karyawan pada saat nanti sudah pensiun, mereka juga mau jadi entrepreneur, apakah ada peluang-peluang bisnis juga nih yang ditawarkan dari Ciputra e-Club? Silakan Pak Hengki. Ya, thank you Bene, terima kasih juga Bu Susi, inspirasinya luar biasa, tipnya luar biasa. Jadi Bu Susi sendiri sudah membuktikan bahwa apapun latar belakang kita, kita bisa menjadi entrepreneur. Tidak perlu harus belajar khusus untuk jadi entrepreneur, tidak perlu harus lahir dari keluarga entrepreneur, tapi siapapun punya kesempatan untuk menjadi entrepreneur. Dan modal utama untuk menjadi entrepreneur itu adalah diri kita sendiri, bukan uang. Yang pertama itu justru harus kita persiapkan diri kita sendiri. Seperti halnya seorang atlet, ya kita perlu belajar, dan seperti yang disampaikan Bu Susi, kita perlu belajar dan berlatih sehingga kita bisa sukses sebagai entrepreneur. Dan ini ya rumusnya cuma 2, belajar dan terus berlatih, ulet, pantang menyerah. Dan itu kalau kita lakukan pasti kita akan mencapai kesuksesan. Jadi apapun profesi kita saat ini, survei tadi memperlihatkan bahwa kebanyakan memang belum berprofesi sebagai entrepreneur, nggak ada masalah. Kita bisa mulai berlatih menjadi entrepreneur, mulai seperti yang disampaikan oleh Bu Susi, dan juga ini disampaikan, diajarkan juga oleh almarhum Pak Ciputra, kita berlatih mulai dari melatih kreativitas kita, kemudian membentuk kreativitas tersebut menjadi suatu inovasi, dan kemudian inovasi tersebut bisa kita komersialkan, sehingga akan menjadi satu entrepreneurship, yaitu filosofi entrepreneurship yang diajarkan oleh almarhum Pak Ciputra. Dan buat teman-teman semua, para peserta Entrepreneurs Talk sore hari ini yang mungkin belum punya ide bisnis dan juga belum bergabung dengan Ciputra Entrepreneurs Club, saya mendorong Bapak dan Ibu semua untuk segera bergabung dalam program Ciputra Entrepreneurs Club. Caranya gampang, segera hubungin entrepreneur yang mengajak Bapak Ibu ikut dalam acara ini atau tanya ke bisnis support kami, karena benefitnya banyak sekali yang bisa didapatkan dari program Ciputra Entrepreneurs Club ini, yaitu bisa mengasah, meningkatkan skill entrepreneurship, juga ada proteksinya, proteksi untuk keluarga maupun proteksi juga bisa digunakan untuk proteksi kelangsungan usaha. Kemudian bisa mengumpulkan modal usaha juga, atau untuk tabungan hari tua juga bisa, dan juga bisa mengembangkan relasi dan networking. Jadi buat yang belum punya ide bisnis nggak ada masalah, bisa join dulu ke Ciputra Entrepreneurs Club, kemudian nanti bisa dari situ ke depan mau punya ide bisnis, tinggal dijalankan saja. Saya rasa itu Ben, pesan dari saya untuk semua peserta webinar sore hari ini. Baik, terima kasih Pak Hengki. Baik Bapak Ibu, ada 94 pertanyaan yang sudah masuk, tapi mohon maaf kami belum bisa bacakan semua pertanyaan Bapak Ibu, tapi tadi saya sudah filter, ada beberapa yang mirip-mirip, dan saya akan umumkan 3 penanya terbaik. Semua pertanyaannya bagus dan baik ya, tapi 3 penanya terbaik yang kita sudah pilih pada malam hari ini. Untuk Bapak Ibu yang namanya disebutkan, silakan nanti bisa langsung berkomunikasi dengan tim host atau tim admin. Yang pertama adalah Bapak Sarbini Wono, kemudian yang kedua adalah Ibu Ferawati Onggo Wijaya, dan yang ketiga ini juga ibu-ibu ya, Ibu Anastasia Heni. Selamat untuk Bapak Ibu yang menjadi pemenang pada acara pada malam hari ini. Sebelum kami menutup acara ini, banyak hal yang dapat kita
ambil dari kisah inspiratif Ibu Susi dalam mengembangkan dan juga merintis usahanya. Kuncinya tadi mimpi, kerja keras, dan pantang menyerah, terutama dua kata terakhir yaitu kerja keras dan pantang menyerah yang selalu disebutkan oleh Ibu Susi yang menjadi salah satu motivasi dalam merintis dan juga mengembangkan usahanya, termasuk pada saat berprofesi sebagai atlet bulu tangkis yang sudah melegenda gitu ya. Baik Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Ciputra Entrepreneurs Club, kemudian bagaimana bergabungnya, yang berikutnya juga adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak manfaat dari Ciputra Entrepreneurs Club. Silakan Bapak Ibu hadir di acara hari Kamis tanggal 26 November 2020 jam 7 malam. Pendaftaran juga dibuka dan juga acaranya gratis melalui Zoom. Bapak Ibu bisa bertanya juga kepada orang yang mengundang Bapak Ibu di acara pada malam hari ini. Terakhir kami mau mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Susi Susanti untuk kesempatannya Bu dan kesediaan waktunya mau bergabung bersama kami dan menjadi narasumber. Sungguh inspiratif sekali. Terima kasih banyak Bu Susi. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih sama-sama Mbak Pak Hengki. Baik, terima kasih juga untuk Pak Hengki yang sudah berkenan hadir. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah bergabung sampai dengan acara ini selesai. Kami semua pamit undur diri sampai bertemu lagi di acara Entrepreneur Talk bulan berikutnya. Salam entrepreneur. Baik, terima kasih Bu Susi, Pak Hengki. Terima kasih Mbak. Thank you Bu Susi. Iya, sama-sama Pak. Baik. Silahkan Bu kalau mau live, Pak Hengki. Saya izin keluar ya Mbak. Silahkan. Terima kasih Bu, Pak.